Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Mira Syakila. Di video kali ini, aku mau berbagi pengalaman menjadi dropship dengan modal 300.000 menjadi 25 juta. Nah, gimana sih caranya? Awal-awal itu aku tuh dropship dari Shopee, tapi bukan ke Shopee lagi, melainkan ke Facebook, ke WA ya teman-teman. Awal tuh aku jualan di WA dan di Facebook ya teman-teman. Oke, jadi untuk teman-teman yang mau tahu gimana sih caranya modal 300.000 menjadi 25 juta. Nah, aku akan kasih tahu ke kalian ya teman-teman. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru tentang dropship di video aku selanjutnya ya teman-teman ya. Awal-awal jadi seorang dropship itu, aku mau jualan gitu, tapi aku nggak punya modal gitu kan. Setelah itu tuh adik aku tuh ngasih 200.000 dan aku tuh ada simpenan aku 100.000, yang 300.000 itu aku buat modal ya teman-teman. Dan setelah itu aku share di Facebook, di WA, lalu setelah itu tuh banyak yang nanya-nanya gitu. Jadi setelah itu banyak yang tahu, tetangga-tetangga kan tahu FB aku. Nah, dari sana mereka lihat, lalu pas di FB tidak komen ya, mereka tidak komen, tapi pas ketemu dia langsung nanya, aku mau beli itu dong, cina gitu kan. Nah, setelah itu aku lanjut jualan gitu. Alhamdulillahnya itu dari uang 300.000 dalam waktu 1 bulan aku bisa ngebalikin uang modal dari adik aku yang 200.000 dan uang modal dari suami aku yang 100.000 langsung dibayarin lagi. Jadi yang aku buat modal lagi itu adalah hasil dari jualan aku ya. Hasil jualan aku tuh aku gak pakai dulu, aku tidak pakai sama sekali ya. Lalu aku buat modal lagi ya, aku gulung lagi menjadi modal. Setelah aku gulung lagi, dan alhamdulillah ya teman-teman, dalam waktu 4 bulan kalau nggak salah, dalam waktu 4 bulan itu udah nyampe 3 juta, itu udah ada. Wah, alhamdulillah banget, aku tuh senang banget gitu. Cara jualannya itu ada aja rintangannya, dan untuk rintangannya itu bener-bener selalu drop gitu, tapi alhamdulillah bisa melewati semuanya. Nah, jadi setelah itu aku tuh bisa menjalin kedekatan dengan ya dari Facebook gitu, dan alhamdulillah pada saat itu dalam waktu 1 tahun nambahnya itu jadi 5 jutaan. Awal-awal sih aku jualan di marketplace Facebook. Di sana tuh jualan di marketplace Facebook itu banyak banget orderan, nyampe satu hari tuh ada orderan tuh 20, 30, 40 gitu ya. Nah, setelah itu nambah lagi uangnya, tapi pas kejadian itu tuh aku nyetok barang gitu dan aku jualin di Facebook kan. Nah, ternyata teman-teman di sana tuh aku banyak kerugian juga ya, karena aku pernah pesan dari supplier itu, aku pesan 50 piece, ternyata gak ada 10 piece. Itu tuh si suppliernya tuh gak mau tanggung jawab gitu ya. Aku bener-bener kecewa banget pada saat itu, dan itu aku tuh down ya. Dan setelah itu di marketplace aku disudahi dulu ya, karena juga kurang orderannya saat itu. Setelah lebaran itu orderan jadi menurun ya. Nah, setelah itu aku tuh ikutan kelas, dan karena mungkin aku tuh tidak terlalu fokus, maka penjualan aku tuh nggak kayak teman-teman yang lain gitu. Kalau teman-teman yang lain banyak yang langsung banyak orderan dan gimana gitu. Nah, kalau aku enggak, aku tuh perlu waktu gitu, perlu waktu, dan aku tuh kurang konsisten orangnya ya. Pokoknya ikut kelas-kelas itu udah berapa kelas aku ikutin gitu, soalnya aku ingin menambah ilmu aku ya. Tapi karena mungkin aku tuh ibu rumah tangga dan juga aku punya anak, punya suami, jadi otomatis si pikiran aku tuh jadi nggak konsisten kayak gitu. Nah, setelah itu ngulik lagi, nyari supplier dari luar, dan alhamdulillah aku tuh dapat supplier ya. Dan untuk cara nyari suppliernya itu aku udah bikinin videonya ya teman-teman ya. Nah, setelah aku dapat supplier itu, aku nyoba nih praktekin yang ilmu dari Baleo Mall itu ya. Alhamdulillah ya teman-teman, itu benar-benar kejutan banget bagi aku ya. Semula satu hari tuh kadang 10 orderan, 20 orderan.
ngambil keuntungan tuh 20.000, 20 lebih, 25, 30 ya itu tuh. Dan alhamdulillah si modal aku yang udah menipis itu menambah lagi ya. Pas di bulan puasa itu ya teman-teman, pas di bulan puasa kemarin itu sangat melonjak banget ya teman-teman, alhamdulillah banget. Sampai orderan aku tuh nyampe 100 piece teman-teman. Aku baru kali ini, baru tahun kemarin ya, bisa dapat orderan nyampe satu hari tuh 100 lebih. 100 lebih, dan itu tuh aku stok barang dong di rumah. Nah, stok barang, dan alhamdulillah banget itu tuh banyak banget orderan. Sampai aku tuh kewalahan setelah lebaran. Aku tuh pas lihat saldo aku tuh nyampe 26 juta, dan ini tuh sangat-sangat, bagi aku tuh sangat alhamdulillah banget ya. Dari asalnya modal aku 300.000, sekarang nyampe 25 jutaan aku dapet. Itu tuh sangat luar biasa banget ya, aku bersyukur banget. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau dropship itu kalian harus bener-bener semangat, harus benar-benar mau terus belajar lagi, dan juga harus konsisten. Salah satunya harus konsisten ya. Kalau tidak konsisten kitanya, tetap ya teman-teman, itu tuh susah untuk naik ya, susah untuk mengejar keinginan kita itu ya. Jadi untuk teman-teman kalian, untuk teman-teman dropship pemula, atau mungkin yang belum menjadi dropship, atau mungkin yang mau jadi reseller gitu ya, kalian harus konsisten dulu dan mau belajar lagi. Jadi itu ya pengalaman aku jadi dropship ya. Dan jadi dropship itu ada susah dan senangnya juga ya teman-teman. Tidak senang semuanya, tapi susahnya juga banyak ya teman-teman ya, yang aku alami. Buat aku tuh kadang stres gitu ya, tapi tidak apa-apa. Kalau mau membuahkan hasil yang luar biasa itu tidak jadi masalah ya. Oke, mungkin dicukupkan sekian ya cerita pengalaman aku sebagai dropship ya. Bagi teman-teman yang mungkin ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Insya Allah akan aku balas. Terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya lancar dan sehat selalu.